Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat tahun baru. Selamat memasuki visi yang baru di tahun 2021. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Dan biarlah pagi ini di tengah-tengah ibadah online GB Pondok Indah Rayon 1A, kita benar-benar mengalami Tuhan lebih dari tahun-tahun yang lalu. Mari kita boleh siapkan hati kita pagi ini Bapak Ibu Saudara. Biarlah anugerah Tuhan menyertai ibadah kita, memimpin kita dari awal pertengahan sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh ada di tahun yang baru, di tahun yang penuh dengan anugerah dan kasih karunia ya Tuhan. Berkati ibadah kami pagi ini dari awal pertengahan sampai akhir. Engkau hadir, hadirat-Mu menyertai setiap kami pagi ini. Lawat kami Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Baik yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka sedang berada Tuhan. Biarlah lawatan Allah, hadirat Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi dari awal katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah nyala-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari sekali lagi katakan, kita bersyukur pagi ini oleh Tuhan. Katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum
melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankah, betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankah kasih-Mu. Katakan lebih lagi, betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankah, betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankah kasih-Mu. Biar musik menyembah Tuhan pagi ini. Kami kagum Tuhan akan perbuatan tangan-Mu, dan kami percaya ya Tuhan, di tahun yang baru, di tahun integritas ya Tuhan, kami semakin serupa dan segambar dengan-Mu. Kami janji kepadamu ya Tuhan, untuk lebih lagi bersyukur, lebih lagi melayani, dan lebih lagi mengasihi-Mu ya Tuhan. Mari sembah Dia pagi ini, Dia di rumah-rumah dimanapun. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, katakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, sekali lagi ku kagum, ku kagum
tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya di tahun 2021 tidak ada lagi kata lelah dalam melayani Tuhan. Tidak ada lagi kata lelah untuk mengasihi Tuhan. Tidak ada kata lagi lelah untuk bersyukur. Terus semangat dalam Tuhan. Biarlah di tahun integritas Allah turun atas kita semua. Yang mau katakan amin, yuk katakan sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segala. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya percaya semua bapak-bapak ibu kuat dalam Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus luar biasa. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi,
Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan, sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi, Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat, Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan. Seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan,
dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Bahwa Dia tidak pernah ingkar dan tidak akan pernah lalai akan setiap janji-janji. Katakan sama-sama. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Tuhan, pasti kami percaya di tahun 2021 kami akan menggenapi janji-janji-Mu ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah padamu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
Yesus. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama untuk be a warrior, not warrior. Jangan khawatir, jadilah pahlawan, bukan pecundang. Anda bisa jadi pahlawan di bidang Anda masing-masing, untuk Anda boleh terus bangkit dan bangkit. Nas kita ambil dari Yoel 3 ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Yoel 3 adalah Yoel nubuatan dari Nabi Yoel kepada umat pilihan Allah waktu itu. Keadaan umat pilihan Allah terpuruk, sedang ditawan oleh penjajah, sedang tidak punya harapan dan masa depan. Tetapi mereka disuruh bangkit. Bangkit untuk apa? Tempalah mata bajak. Mata bajak itu untuk membajak, yang ditarik oleh sapi atau lembu. Itu hal yang sangat tidak wajar untuk dipakai menjadi pedang. Butuh waktu lama ditempa. Apalagi pisau pemangkas menjadi tombak. Nggak mungkin. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan baiklah orang yang tidak berdaya, nggak bisa apa-apa, berkata, aku ini pahlawan. Dari muka saudara ketahuan, mukamu muka pahlawan, penuh kekhawatiran, atau muka pecundang. Tapi saya percaya lewat program ini kita akan berubah dari penuh kekhawatiran menjadi pahlawan, bukan pecundang. Setiap kita merayakan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah kepahlawanan yang ditulis dengan tinta merah. Tinta merahnya adalah bukan tinta merah beneran, tapi tinta darah. Yaitu darah para pahlawan yang berjuang sampai titik darah penghabisan, mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Ada yang menarik, hari-hari ini dahulu para pahlawan kita menghadapi penjajah kolonial. Hari-hari ini kita menghadapi yang namanya pandemi, menghadapi yang namanya peraturan-peraturan PSBB yang mungkin membuat Anda terikat, membuat Anda merasa nggak ada kebebasan, nggak ada keindahan hidup. Ingat, semua itu diizinkan untuk menguji kualitas iman kita. Emas atau perak, atau rumput kering yang mudah terbakar. Keadaan saat ini tentu saja lebih mudah untuk bersifat khawatir, warrior. Yang muda khawatir, yang tua khawatir, yang kaya juga khawatir, apalagi yang miskin. Yang berpangkat khawatir, apalagi yang tidak punya pangkat. Yang punya pacar juga khawatir, apalagi yang belum punya. Punya aja belum. Tapi ingat, itu bukan akhir. Saudara harus tahu bahwa badai pasti berlalu. Pandemi pasti berlalu. Jangan-jangan sebentar lagi selesai. Jangan warrior, khawatir. Dan khawatir. Yesus berkata orang yang khawatir tidak bisa melanjutkan hidupnya satu hari ke depan. Seperti air di tepi laut yang terombang-ambing. Maju mundur ke kiri ke kanan tidak jelas. Tapi hari ini saya ajak Anda untuk bangkit menjadi pahlawan. Yakub artinya penipu. Tetapi waktu dia tertekan hampir dibunuh oleh abangnya,
karena abangnya Esau, Edom, merasa ditipu, merasa dibohongin. Tapi Yakub bergumul dengan Tuhan Allah di Sungai Yabok dan dia menang. Dan waktu Tuhan Allah tanya, namamu siapa? Yakub, si penipu. Dirubah menjadi Israel, sang pahlawan. Be a warrior, not warrior. Yohanes 8:32 mengatakan dengan jelas, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ingat, kalau kau mentalnya pahlawan, dijepit kau melejit, dihambat kau merambat. Kau tetap punya iman yang kuat, imun yang sehat, sehingga kau tetap iring perjuangan bangsa pejuang ini untuk bisa bangkit. Apa yang menarik? Tetapi roh Tuhan dalam hidup kita sudah seharusnya membuat kita bernyala-nyala. Karena Tuhanlah yang menjadikan kita bukan hanya pemenang, tapi lebih dari pemenang. Kita sering lupa bahwa kekhawatiranlah yang sering melumpuhkan kita. Kekhawatiran, warrior, membuat iman kita tidak aktif, tumpul dan lemah. Di saat kita khawatir, kita menjadi lemah. Dan pada saat kita lemah, iman kita pun goyah. Imun kita nggak sehat lagi. Dan itu peluang iblis untuk mencoba mengambil roh kepahlawanan kita. Roh yang diwariskan oleh penebus Yesus Kristus yang juga tidak takut kepada penderitaan di kayu salib, bahkan kematian. Karena akhirnya Yesus bangkit untuk juga membangkitkan kita. Yesus menang untuk menjadikan kita lebih daripada pemenang. 1 Korintus 1:27 berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Kita naikkan pujian nih. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus bersama-sama dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Angkat tangan kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin berkata, ku kaya,
karena perbuatannya pada kita. Syukur. Kini yang warrior, kuatir berkata, be a warrior. Bangkit menjadi pahlawan, bukan pecundang. Kekasih-kekasih Tuhan, ayat ini menjadi imun yang baru untuk iman kita. Menjadi vitamin yang membangkitkan roh kita. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Waktu saudara dan saya tidak menyerah dengan yang orang bilang nasib, tidak ada nasib. Semua bisa diubah kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus dan berani berjuang. Kabar baiknya adalah Allah memilih untuk berada di sisi umatnya, yaitu saudara dan saya. Allah begitu yakin bahwa kita akan memahami dan menjadikan firman-Nya sebagai sumber kekuatan yang tidak pernah habis, sehingga air matamu diubahkan hari-hari ini menjadi mata air. Allah juga memahami kelemahan-kelemahan kita, namun Allah juga memastikan bahwa rancangan dasarnya atas kehidupan kita tetap berlaku dalam keadaan apapun. Kekasih-kekasih Tuhan, syaratnya hanya satu, bersedia membayar harganya. Saudara bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, dosamu diampuni, kau diselamatkan, harganya gratis. Tapi untuk kau mengiring Yesus, kau harus bayar harganya. Barang siapa mau mengikut aku, kata Yesus, hendaklah dia menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Yesus sendiri menjadi teladan bagi kita dalam hal bayar harga. Banyak orang ingin jadi pahlawan secara instan dan mudah, sehingga kemenangan yang diraih hanya sebatas jasmani saja, sementara saja. Tetapi Yesus jelas-jelas membicarakan tentang pahlawan kerajaan Allah yang tidak bisa digentarkan oleh keadaan di sekelilingnya. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, satu-satunya jalan untuk menjadi pahlawan adalah mengusir segala kelemahan kita. Memang kita bebas dari kolonialisme, kita bebas dari penjajah, tapi kita belum merdeka dari kemiskinan, kebodohan, kemalasan, dan kelemahan-kelemahan yang egois. Termasuk kekhawatiran yang menyerang kita sehingga kita menjadi pribadi yang apatis, pesimistis. Hidup itu proses, kalau banyak protes bisa stres. Jalani, badai pasti berlalu. Tentu saja Tuhan tidak ingin kita gegabah, tapi Tuhan ingin kita berani dan memahami firman-Nya. Karena rencana kita sendiri bisa gagal, tapi rencana firman-Nya Allah tidak pernah gagal. Agar kita bisa bergerak maju dan bertindak hati-hati, agar kita tidak terjebak perangkap iblis dan kita pun menjadi lemah. Waktu Anda lemah, maka melemahkan keluargamu. Waktu Anda lemah, Anda melemahkan komunitasmu. Saya ajak Anda untuk mengambil langkah, bukan terus warrior, khawatir, tapi bangkit, be a warrior, pahlawan, bukan pecundang. Langkah pertama, tinggal tenang dan percaya. Tinggal tenang dan percaya. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal tenang. Dengan bertobat dan tinggal tenang. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.
Tetapi ada sindiran, kamu enggan. Kalau saudara enggan, maka saudara akan tidak bisa tinggal tenang dan percaya. Tapi Pak Tim, capek di PSBB, sampai kapan? Nikmati waktu banyak dengan keluarga di rumah. Nikmati fellowship persekutuan melalui Zoom atau online yang lainnya. Pastikan kehadiran Tuhan menjamah hidupmu dengan tinggal tenang. Dan saya ajak Anda hari ini, waktu Tuhan pasti selalu yang terbaik. Kadangkala memang kita tidak bisa mengerti. Saya akan berikan langkah-langkah ini dengan pujian ini supaya kita jadi ingat. Karena waktu saudara mendengarkan khotbah bisa lupa, mendengarkan nyanyian bisa tidak akan lupa. Ingat terus. Yes. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Angkat tangan kita bersama-sama nyanyikan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Langkah pertama, tinggal tenang. Tinggal tenang dan percaya. Ini orang Sumatera bilang, tenang dan percaya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Bukan berdoa dulu, tenang dulu. Kalau kau tenang, kau bisa berdoa. Dengarkan Tuhan berbicara. Jadi saudara dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan dipercaya, itulah kekuatanmu. Sekarang langkah yang kedua. Tempalah mata bajakmu. Yoel 3:10a. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Ini bicara apa? Mata bajak. Hal yang sehari-hari. Sehari-hari kau pakai bekerja, pisau-pisau pemangkasmu sehari-hari untuk memangkas, tapi menjadi tombak, menjadi pedang untuk berperang. Ayub 7:1 berkata, hidup ini adalah perjuangan. Jika tidak mau berjuang, ya jangan hidup. Anda tahu kalau bayi lahir, pasti nangis. Kalau nggak nangis, dipukul sama dokternya pelan-pelan pantatnya, supaya nangis. Karena begitu dia nangis, tanda kehidupan. Kalau begitu bayi lahir, diam 1000 bahasa. Bahkan nafasnya kembang kempis. Terakhir tidak bernafas, bahaya. Ada teman saya bilang, Pak, setiap saya mau khotbah saya deg-degan. Bagus, itu kok masih hidup. Kalau deg-degan enggak ada, berarti jantungmu berhenti. Pastikan hari-hari ini Anda menempa. Orang menempa itu bukan biasa, terus-menerus, konsisten, tidak kompromi, berjuang. Dari bawah enggak apa-apa, dari kecil enggak apa-apa, dari nol enggak apa-apa. Kalau saya boleh bersaksi, saya enggak langsung pelayanan di media seperti ini. Enggak. Saya tepatnya, umur saya 55 tahun. Saya mulai melayani umur 15 tahun. Waktu saya SMP dan menjadi guru sekolah minggu. Sejak itu saya mulai melakukan apa yang terbaik. Apa aja.
Jadi kira-kira sudah 40 tahun pelayanan. Tapi 10 tahun pertama saya isi dengan mengepel gereja, kuli bangunan di gereja. Nggak dipandang orang. Tetapi hari ini bisa menjadi berkat bagi kota-kota, pulau-pulau dan bangsa-bangsa. Apalagi melalui media, boleh menjangkau seluruh pelosok. Tapi itu semua hanya anugerah. Anugerah Tuhan Yesus kita pertanggungjawabkan untuk melayani dengan lebih sungguh-sungguh. Supaya kita tidak menjadi pecundang, apatis, pesimistis, baperan, dan tidak ada semangat hidup. Yang ketiga, iman yang berkemenangan. Yoel 3:10b, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, siap, aku ini pahlawan. Tidak ada orang lahir langsung jadi pahlawan. Harus berjuang. Harus mulai dari bawah. Berani bayar harga. Pujian yang kita nyanyikan tadi mungkin butuh waktu. Terkadang bukan sekarang. Terkadang bukan besok. Tapi Tuhan tidak pernah terlalu cepat atau terlalu terlambat. Tuhan selalu tepat. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baiklah orang yang tidak berdaya. Saya mulai dengan anak-anak. Aduh, Pak Tim, lelah kuliah sekolah online, gak ada variasi. Bahkan saya punya anak kuliah semester 5, teman sekelasnya 30 laki-laki semua. Pakai Zoom, gak ada warna-warninya. Saya bilang gak apa-apa, nikmati masa-masa engkau bisa untuk berbagi dengan teman-temanmu sesama laki-laki. Toh memang kampus juga melarang kau pacaran sampai semester sekarang, jadi enggak apa-apa. Oke, siap. Dan puji Tuhan, anak saya terpilih jadi ketua kelas. Anak saya yang kedua SMA kelas 3. Pak, temennya enggak banyak, Papi. Tapi puji Tuhan, terpilih juga jadi ketua kelas. Dan mulai banyak kerjaan. Ingetin guru, ingetin teman, sehingga mereka mulai berjuang. Jadi di rumah saya ada banyak ketua kelas. Saya pun harus naik menjadi ketuanya para ketua kelas. Hari-hari ini saya dan saudara, pandemi ini bukan akhir. Bahkan pandemi ini awal aja untuk menghadapi tantangan yang lebih terjal. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, jalan selalu rata. Tapi Tuhan akan terus menyertai kita, memberi kekuatan kepada kita untuk kita bukan hanya pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Biarlah kepahlawanan saudara dibangkitkan. Terkadang memang tidak bisa dimengerti. Seperti pujian tadi, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, tantangan, perjuangan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pastikan hari-hari ini saya dan saudara mengambil untuk banyak berdiam diri. Bangun keintiman dengan Tuhan lebih dari sebelumnya. Dan pasti kekuatan yang baru Tuhan berikan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berjalan, berlari, bahkan terbang. Tidak pernah lelah atau lesu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu, pandemi ini hanyalah ujian kecil. Tapi ingat, walaupun ujian kecil tetap ujian. Dan kalau Anda tidak lulus, Anda akan ujian susulan. Dan semua ujian susulan soalnya lebih sulit. Persaingan lebih ketat. Tapi ayo hadapi. Be a warrior, not warrior. Jangan khawatir, jadilah pahlawan, bukan pecundang. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kalau hari-hari yang lalu kami dikuasai oleh kekhawatiran. Warrior. Baik muda, baik tua, miskin atau kaya. Ditekan dan dikalahkan oleh warrior. Kekhawatiran yang over. Tetapi hari ini kami menerima firman-Mu untuk kami boleh be a warrior. Menjadi pahlawan bukan pecundang. Dan ampunilah dosa kami kalau ada di antara kami yang menjadi anak yang terhilang, kami kembali kepada Bapa kami. Kami siap menerima jubah yang baru, sepatu yang baru dan cincin yang baru, memulai kehidupan baru untuk siap menjadi pahlawan bersama Tuhan yang pernah menang, menjadikan kami lebih daripada pemenang. Baik kami dan seisi rumah kami mau bertobat dan menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami. Seperti Yohanes 14:6, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan kami. Terima kasih berkat Bapa Surgawi dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tritunggal yang Esa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami bisa mengikuti ibadah secara online Tuhan dari rumah kami masing-masing Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman yang telah Kau sampaikan melalui Bapak Pendeta Timotius Hardono Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah mengirimkan pesan-pesan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Maka kami berdoa Tuhan, kiranya hamba-Mu terus Tuhan, Kau berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna Tuhan. Kau berikan berkat-Mu yang berlimpah-limpah-limpah Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya Tuhan, kiranya terus juga ada kesehatan dan kekuatan. Dan juga terus ada berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau perluas terus pelayanannya Tuhan. Di setiap daerah Tuhan, setiap tempat Tuhan, hamba-Mu akan terus melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada hari ini untuk Kepala Cabang GBI Pondok Indah dan juga Kepala Rayon 1A Tuhan, Bapak Pendeta James Selo Pranoto Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu ini Tuhan, kiranya terus Tuhan juga ada kesehatan, kekuatan yang sempurna Tuhan. Ada berkat-Mu yang terus berlimpah-limpah Tuhan, yang berasal daripada-Mu saja Tuhan. Kami berdoa untuk keluarganya Tuhan, kiranya juga terus ada kesehatan, kekuatan yang sempurna Tuhan. Kiranya terus juga ada berkat-berkat-Mu Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, dalam memimpin gereja-Mu Tuhan di GBI Pondok Indah dan juga Rayon 1A Tuhan. Kiranya ada hikmat dan marifat-Mu Tuhan, sehingga sesuai dengan rencana dan rancangan-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga Kau perluas pelayanannya Tuhan dalam masa-masa Pentakosta ketiga ini Tuhan. Kiranya firman-Mu terus disampaikan Tuhan melalui hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Harjo Tuhan, beserta juga dengan keempat wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa dalam memimpin gereja kami ini Tuhan, GBI Gatot Subroto Tuhan, Engkau telah memilih Tuhan yang terbaik untuk kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Harjo beserta dengan keempat wakilnya, ada kesehatan dan kekuatan yang sempurna terus Tuhan, berkat-berkat-Mu yang melimpah Tuhan.
Kami berdoa Tuhan kiranya terus Tuhan Kau berikan hikmat dan marifat Tuhan dalam memimpin gereja kami. Dalam masa-masa Pentakosta ketigamu ini Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja kami ini Tuhan bisa terus Tuhan melayani Engkau. Kau perluas pelayanannya Tuhan kemanapun Kau berikan, kemanapun Kau tempatkan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa hari ini untuk pemerintahan Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami Tuhan Joko Widodo dan juga wakil kami Tuhan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan, beserta juga seluruh jajaran pemerintahan Tuhan, baik dari pemerintah pusat bahkan sampai dengan pemerintah daerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya terus dalam memimpin bangsa kami ada hikmat dan marifat-Mu Tuhan, roh takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia akan terus Kau bawa naik Tuhan pada tahun integritas ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan setiap kebijakan-kebijakan Tuhan semuanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa hari ini Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami terus memperkatakan Tuhan, kami menghardik COVID-19 untuk diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kesembuhan demi kesembuhan akan terjadi terus Tuhan. Pemulihan mujizat-mujizat-Mu pasti akan terjadi atas bangsa kami, bahkan atas bangsa-bangsa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ekonomi Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan ekonomi akan terus bangkit Tuhan. Ekonomi tidak akan terjadi resesi Tuhan atas bangsa kami dan juga bangsa-bangsa lain Tuhan. Tuhan, demikianlah doa kami Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami siap untuk menerima berkat yang berasal daripada-Mu saja Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita ada di akhir daripada ibadah online pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan satu pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, satu ucapan syukur bahwa apa yang telah Dia buat dalam hidup kita, Tuhan itu selalu baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu, dari hati kita yang paling dalam, dengan segenap hati. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini, mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.